Mengapa hodam Abah Gus Samsudin bisa dimasukkan kepada diri seseorang? Lalu kemudian bisa bercerita, bahkan bisa pergi kemana-mana. Sedangkan pada bulan ini berada di bulan suci Ramadan. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kelompok-kelompok yang cinta atau ngefans kepada Abah Gus Samsudin baru-baru ini banyak sekali membuat mediasi. Mediasi maksudnya itu khodamnya Abah Gus Samsudin dimasukkan kepada tubuh seseorang. Nah, timbullah pertanyaan, kok bisa jin itu dimasukkan kepada tubuh seseorang atau dimediasi? Benar jin atau bukan? Ayo, kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya punya beberapa dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana jin itu dibelenggu ketika masuk bulan suci Ramadan. Saya akan bacakan dalil yang pertama. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jinn." Yang artinya adalah idza kana awwalul lailah, apabila malam pertama min Ramadan dari bulan suci Ramadan tiba, sufidatis syayatin wa maradatul jin, maka setan-setan pembangkang, para jin yang jahat itu akan dibelenggu. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabur rahmah, maka dibukakan pintu-pintu rahmat. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikuncikan pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu para setan-setan." Oke, dari sini, dari hadis ini kita dapat melihat secara lahiriah, lafaz atau harfiah, secara harfiah, bahwa hadis ini menunjukkan setan-setan, kemudian jin di bulan suci Ramadan itu dibelenggu, diikat. Ya. Nah, timbul pertanyaan begini. Lalu kenapa orang di bulan suci Ramadan masih banyak yang kesurupan? Oke, ini yang teman-teman harus pahami. Bahwa tidak semua kesurupan itu merupakan hasil daripada jin. Tidak semua kesurupan itu ditimbulkan daripada jin. Jin bisa masuk kepada tubuh manusia. Akan tetapi tidak semua orang kesurupan itu dihasilkan daripada pengaruh jin. Ya, para ulama-ulama salaf terdahulu tidak sama sekali mentakwil hadis ini. Secara lahirnya mereka meyakini bahwa setan-setan pembangkang, jin-jin pembangkang, iblis-iblis pembangkang pada bulan suci Ramadan mereka dibelenggu. Lalu kemudian kenapa di bulan suci Ramadan ini banyak orang-orang manusia-manusia yang bermaksiat? Itu kembali kepada dirinya. Sebab dirinya punya nafsu. Bahkan nafsu ini lebih menyuruh terhadap keburukan dibandingkan setan, dibandingkan iblis. Coba perhatikan di surat An-Nas. Iblis itu kan, setan itu hanya membisikkan. Artinya hanya memberikan dua pilihan antara yang baik dan yang buruk. Agar si manusia tidak melakukan kebaikan, si manusia hanya melakukan keburukan. Sedangkan nafsu itu pasti langsung memerintah terhadap keburukan. Memerintah terhadap kejelekan. Nah, di dalam diri kita ini ada nafsu. Makanya jangan heran ketika di bulan suci Ramadan banyak orang yang tidak berpuasa, banyak orang yang bermaksiat, banyak orang yang berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Adapun masalah jin, setan, iblis secara lahir ya, secara harfiah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibelenggu ketika masuk bulan suci Ramadan dan di bulan suci Ramadan.
Nah, maksudnya setan, iblis, jin yang pembangkang. Khodamnya Abah Gus Samsudin dimasukkan kepada diri seseorang. Apakah benar itu jin atau setan? Benar atau tidak? Oke. Pertama teman-teman semua, saya tadi jelaskan. Setiap orang yang kesurupan, setiap orang yang keluar akalnya, gila dan segala macam gitu ya. Nggak hanya kesurupan, akalnya di luar kendali dia. Nah, ini tidak semuanya dipengaruhi oleh jin. Tidak semuanya dipengaruhi oleh setan. Jadi, untuk Anda yang sampai saat ini masih halu gitu ya, masih halu sampai saat ini, coba buang pemikiran-pemikiran itu. Setiap orang yang kesurupan pasti kemasukan jin. Tidak. Memang jin bisa masuk kepada tubuh manusia, bisa. Akan tetapi tidak semua kesurupan itu ditimbulkan daripada jin, ditimbulkan daripada setan. Sampai sini ya, bisa dipahami? Oke. Dan ingat teman-teman semua, bahwa kita itu dilarang memohon pertolongan kepada jin. Sekalipun itu hanya memanggil jin, apalagi sampai mediasi-mediasi masuk ke tubuh ini, masuk ke tubuh ini. Ini halu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, kata Allah apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwa sesungguhnya ada sekelompok manusia yang meminta perlindungan kepada sekelompok jin, yang dimana mereka itu hanyalah akan menambahkan kesesatannya, hanya menambahkan kerugiannya, hanya menambahkan kesalahannya, hanya menambahkan dosa-dosanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas bahwa larangan dari Allah seseorang minta perlindungan kepada jin, atau hanya sebatas manggil jin gitu. Ngapain mau manggil-manggil jin? Gak ada kerjaan. Pakai manggil-manggil jin segala. Lalu kemudian kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca itu agar supaya kita terhindar daripada pengaruh-pengaruh haluisme dan juga terutama daripada pengaruh bisikan setan-setan yang terkutuk. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi pesan saya, jangan dikit-dikit menisbatkan kepada jin, iblis, setan, kesurupan, jin, apalagi sampai mediasi-mediasi itu. Mediasi-mediasi seperti itu tidak lebih daripada sebuah pembodohan bagi kita semua umat Islam. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.